Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Teras. Honda topnya, Honda Black Astrea eksklusif. Nggak nyusahin, tenaganya kuat, irit bensin lagi. Kita akan mau ngopi dulu. Di Kopi Teras kali ini gue ingin ngobrolin tentang calo pabrik, guys. Tapi sebelum gue bahas mengenai calo pabrik ini, gue pengen flashback dulu. Gue pengen ngomongin dulu tentang di zaman tahun 2015 atau pertama kali gue merantau, yaitu di tahun 2013. Jadi dulu itu di tahun 2013 itu UMR Cikarang dan Kerawang hanya sekitar 1,8 atau 1,7 juta lah ya. Nah, saat itu gue langsung kerja, alhamdulillah atas izin Allah diterima di Daihatsu Kerawang, dan di situ gaji cuma 1,7 juta plus uang transport bersih-bersih gue dapat 2 juta. Dan lu tahu di tahun 2013 itu nggak ada yang namanya calo. Bukan hanya calo yang mengaku-ngaku mengatasnamakan diri sebagai dalam arti apa ya, pribumi pun nggak ada situ. Kenapa? Karena hampir banyak gue ngobrol sama orang-orang situ, mereka bahkan nggak mau kerja di pabrik. Alasannya ya let's say gaji cuma segitu, cuma 1,7 juta. Dan PT-PT atau perusahaan yang mengasih uang transport itu nggak semuanya. Umumnya hanya menggaji sekitar UMR, yaitu 1,7 juta, kalau di Cikarang 1,8 juta. Saat itu bener-bener gak ada yang mau jadi kuli pabrik atau pekerja pabrik atau ya sekarang bisa dibilang sales pabrik ya. Saking gak adanya orang-orang situ yang mau jadi pekerja pabrik di perusahaan itu, mereka tuh perusahaan-perusahaan besar nyampe rekrutmen di kota-kota kecil, di kampung-kampung pedalaman kecil kayak di Tegal, dan saya mungkin di Kebumen, dan mungkin di daerah kalian, Ngawi, Blora, itu kan daerah-daerah kecil. Saking gak adanya yang mau kerja di perusahaan di tahun 2013. Dan saat itu memang bener-bener sekali ngerekrut pun kayak Daihatsu, AHM tuh sampai hampir 1.000 orang gitu loh. Pertama mungkin dia 1.000 lebih karena hampir gak ada yang mau kerja di pabrik saat itu di tahun 2013. Bahkan gue sempet, ini pengalaman gue pribadi ya, gue nggak menyalahkan satu suku atau daerah. Kalau ada kesalahan paham gue minta maaf. Ini hanya pengalaman pribadi gue, ini sesuai realitanya. Saat itu gue sempet ngobrol sama yang bener-bener orang asli di mana gue ngontrak saat itu. Gue ngobrol, kenapa sih nggak mau kerja di pabrik? Dan dia jawabannya simpel, ngapain sih gue gaji cuma 1.700.000 tapi disuruh-suruh, dibentak-bentak. Ini kan kampung gua asli sini. Ya kali gue udah jadi babu di negeri sendiri, di kampung sendiri. Itu omongan 2013, gue masih ingat banget di otak gue aja. Jadi emang benar-benar saat 2013 tuh ya mungkin ada tapi cuma 10% ya kuantitinya. Karena ya kebanyakan dari mereka ya pola pikirnya begitu. Ngapain gue dikaji 1,7 juta tapi disuruh-suruh, dibentak-bentak, mending gue di rumah aja ya kan. Atau kerja ngapain, itu pola pikir mereka saat itu di tahun 2013. Dan semuanya berganti hari dan zaman terus berubah. Serikat kerja pun semakin kuat. Mereka sering banget menuntut hak-hak mereka sampai akhirnya di tahun 2015 naiklah UMR sampai 2,5 juta kalau salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Setelah mulai ketertarikan teman-teman atau yang tinggal di sekitaran pabrik itu mulai minat untuk kerja di pabrik dengan alasan gaji udah naik. Dan sampai sekarang di tahun 2023 itu udah menyentuh angka ke 5 juta per bulan. So mungkin definisinya kayak gitu ya, akar masalahnya kayak gitu, dari 1,7 yang awalnya ogah-ogahan dan sekarang di tahun 2023 ini udah 5 jutaan, mulailah terbentuk kata-kata pribumi, hak pribumi, dan ingin dapat jatah untuk pekerjaan. Dan dari situlah percaloan itu muncul. Jadi beberapa oknum mengatasnamakan calo, minta jatah segala macam, dan diperjualbelikan yang angkanya mungkin bisa nyampe puluhan juta ya kan. Dan gue rasa juga udah nggak asing lagi lah. Bahkan sekarang udah jadi mindset teman-teman yang baru lulus bahwa kalau kita nggak pakai calo nggak bakal bisa kerja, kalau kita nggak bayar mana bisa kerja. Padahal pola pikir seperti ini, perkataan seperti ini benar-benar salah, atau bisa jadi sangat salah kalau kata gue ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya balik lagi, lu harus balik ke pola pikir tahun 2013, yaitu cuma jadi kuli, ngapain harus jadi bayar kan? Lu cuma jadi pesuruh doang, cuma jadi babu doang, ngapain harus bayar? Kecuali lu jadi DPR atau mungkin jadi
dalam artian artis atau apa gitu kan. Tapi kalau cuma jadi babu di pabrik ngapain harus bayar, apalagi angkanya sampai puluhan juta. Itu duit sangat kataku sangat gede lah ya, sangat disayangkan sekali kalau emang teman-teman harus bayar ketika ingin kerja di pabrik. Karena ya basic lagi kalian cuma jadi BABU, babu, bukan jadi yang spesial. Apa yang kalian lihat di sosial media, apa yang kalian lihat di TikTok dan segala macam itu cuman flexing doang guys. Aslinya nggak seperti itu, aslinya pahit bener kok. Jadi mereka flexing kayak gitu, mereka pamer itu cuma buat menghibur diri mereka di dalam kesusah payahan mereka. Jadi cara mereka menghibur diri dengan seperti itu. Oke, iklan dulu. Jadi ya sangat disayangkan sekali kalau memang harus bayar sampai puluhan juta. Itu case pertama. And then yang kedua, nggak tahu nih yang kedua apa kelima, gue ngomong banyak banget. Intinya selanjutnya itu coba teman-teman pikir deh, kalian harus bayar sekian puluh juta, dan itu pun kalau benar, karena case yang terjadi, kasus yang terjadi di luar sana banyak banget yang ketipu calo. Oke, dengan alasan bayar segini dulu, nanti diproses, dan kelanjutannya nggak ada apa-apa, ngambang gitu aja, dan bisa dibilang fix kali ditipu. Dan kalaupun kalian diterima dengan bayar sekian puluh juta, emang kalian bakal nyaman di sana? Oke. Pertanyaannya, gimana kalau kalian nggak nyaman? Gimana kalau ternyata kalian kerjanya tuh bener-bener berat banget dan bener-bener disiksa di sana? Terus kalian mau gimana? Kalian mau lanjut, mau resign, mau kabur, kalian udah bayar puluhan juta. Itu duit sayang banget. Karena beberapa kasus teman-teman gue juga ada yang kerja lewat calo, dan aktualnya seperti itu. Mereka kejebak dalam lingkungan yang salah. Dia udah bayar puluhan juta, kerjanya nggak enak, bahkan seperti disiksa, dan dia mau resign, mau kabur, dia sayang udah bayar, akhirnya dia berlanjut dan melanjutkan kerjaan yang sebenarnya menyiksa diri dia sendiri. Ya karena dari awal dia caranya udah salah, dia pakai cara yang haram. Bang, pakai calo itu halal ya? Itu terserah lu, itu pribadi lu, ya kan? Biasanya ngomong halal tuh orang-orang yang calo atau agennya calo. Dan lagian gimana ya? Ya coba deh kalian pikir lagi deh, sesuatu yang mau jadi babu ngapain harus bayar, ya kan? Itu sangat disayangkan kalau kata gue pribadi. Oke. And then jika kalian teman ingin kerja, coba deh pakai cara yang murni. Itu ketika kalian benar-benar lolos, itu rasanya enak banget. Coba lah kalian datang ke yayasan-yayasan, coba cek di BKK sekolah, ada LinkedIn, koneksi dengan HRD, insya Allah mudah. Yang bikin kita susah nyari kerja, susah dapat kerja itu apa sih? Self talk kita loh, omongan kita sama diri kita sendiri yang ngomong ini nyari kerja susah, jadi kita akhirnya susah. Coba deh kalian perbaiki omongan kalian perbaiki mindset kalian. Oh, gue bisa kerja tanpa harus pakai calo, insya Allah bisa. Kenapa aktualnya sekarang susah? Karena emang kalian tercuci otaknya, terbentuk mindsetnya bahwa kerja itu harus pakai calo. Akhirnya ya kalian kepentok mulu, udah pakai murni kepentok lagi harus pakai calo lagi. So coba kita piring bareng-bareng, kita discuss bareng-bareng, enaknya mau gimana sih, diri kita nih mau dibawa kemana gitu. Gue yakin kalian bisa. Gue aja nih yang umur 29 tahun masih bisa join di Piaggio tanpa harus pakai calo. Tergantung mindset kita, tergantung keyakinan kita, karena self talk kita ini yang mempengaruhi langkah kita berikutnya gitu loh. Oke. So kayaknya kalau setiap orang berpikiran seperti itu, gue rasa nggak ada lagi calo-caloan yang nyampe puluhan juta. Mari kita berpikir baik, mari kita berpikir positif, kita ajak teman-teman kita undang kawan-kawan kita untuk berubah mindset mereka, untuk self talk yang baik, berbicara pada diri sendiri yang baik, bahwa mereka tuh bisa kerja tanpa harus pakai calo. Guys, serius, banyak banget yang integritasnya tinggi, beberapa yayasan, BKK tanpa harus mengedepankan calo, dan gak ada perusahaan satupun yang memprioritaskan calo gitu. Kalaupun ada, kalian masuk di sana, kalian bakal disiksa doang sama leader. Serius, karena emang perlakuannya beda antara si pakai calo sama yang normal, yang murni. Oke? Ketimbang kalian harus buang-buang uang kalian buat supir calo, beli buat usaha, ya kan? 10 juta, 5 juta, 6, 7, 8 juta itu uang yang gede guys, itu bukan uang yang kecil. Gaji kalian di pabrik itu cuma 5 jutaan, gak nyampe 8 juta. Apa ya bisa balik modal? Kagak. Kasus yang terjadi ketika teman-teman kerja lewat calo, kerjanya itu gak enak, disiksa doang di sana, bener-bener diploncoin doang di sana guys. Serius, nyesel lu pak. Ketika lu bayar sekian puluh juta masuk pabrik dan bener-bener bisa kerja, kalian gak bakal betah. Serius, pegang omongan gua.
itu kalau bisa masuk. Tapi kebanyakan kasusnya ketika KR bayar ke calo itu uangnya digodol, dibawa kabur dan nggak ada keterangan. Itu paling banyak. Jadi di antara 100%, 80%-nya mungkin ketipu sama calo, uangnya dibawa kabur, dan 20%-nya masuk pabrik pun bisa bekerja, kerjanya itu pasti nggak enak, disiksa lah, bayarannya harian lah, dan segala macam. Banyak banget problematika yang ada. Gue so tau, lu bang, kagak, gue nggak so tau. Udah banyak banget yang WhatsApp gue, yang cerita sama gue seperti itu, yang ditipu, yang pakai calo kerja, hasilnya kerjanya kesiksa, dan banyak lagi lah. Cuman yang gak gue balas tapi gue baca. Jadi semua WhatsApp teman-teman tuh emang gak gue balas tapi gue baca kok. Jadi slow aja. So kesimpulannya gimana? Coba kita perbaiki diri kita perbaiki mindset kita rubah pola pikir kita yakinkan diri kita bahwa kita bisa kerja dengan cara yang murni tanpa harus pakai calo. Apalagi kalian masih muda, masih banyak kesempatan untuk berkarir, masih banyak untuk menghabiskan jatah-jatah gagal kalian. Jadi jangan sibukkan diri dengan mencari sesuatu yang instan, karena sesuatu yang instan itu nggak enak, serius. Dan yang kita tahu biasanya hasilnya ya minus buat kita, merugikan buat kita. So daripada kalian buang uang kalian buat bayar calo akhirnya ketipu, mending lu sedekahin aja sama yang berhak. Oke, dari gue itu semoga bermanfaat. Silakan di-share ke teman kalian dan komentar aja kalau ingin ditanyakan. Dan yang mau bikin CV atau lamar kerja PTN bisa gue bantu di nomor gue di 08 999 207 9-nya 3 kali ya. Semua itu aja. Sehat selalu, bahagia support semuanya. Apa lagi ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi washabihi wa ummati wa sallim ajmain. Semoga teman-teman semua bisa cepat bekerja di bulan ini tanpa harus pakai calo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.